Inilah kisah tentang ketangguhan dan pengabdian Ibu Shirley Juanda Laos. Beliau adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Ia juga dikenal sebagai Gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara. Lahir di Ambon pada tahun 1982, melangkah maju membawa amanah besar untuk Maluku Utara. Beliau dikenal dengan sosok yang memiliki komitmen terhadap pengabdian dan pelayanan publik. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan pernah menempuh studi International Business Management di Universitas Kristen Petra Surabaya, serta melanjutkan studi di Belanda. Sebelum masuk ke dunia politik, beliau dikenal sebagai pengusaha yang memiliki berbagai usaha di bidang perhotelan, logistik, perikanan, dan pertambangan. Gubernur Shirley Juanda Laos hadir sebagai sosok pemimpin yang terus berupaya menghadirkan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap peran dan kinerjanya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Aksi nyata yang telah dilakukan oleh beliau yaitu menyelenggarakan program GPM atau Gerakan Pangan Murah secara berkala di wilayah Maluku Utara serta menerapkan kebijakan UHC atau Universal Health Coverage yang memungkinkan warga mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Nilai yang tercermin yaitu menunjukkan dedikasi untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Sikap ini mencerminkan mentalitas yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta upaya nyata dalam menyederhanakan birokrasi demi pelayanan publik yang inklusif dan solutif. Kedua, akuntabel, merupakan komitmen bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Aksi nyata yang dilakukan beliau yaitu berhasil membawa Maluku Utara masuk ke dalam 10 besar nasional penyerapan APBD tercepat per Maret tahun 2026, serta secara konsisten menerapkan sistem No Money for Jobs atau merit system dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Nilai yang tercermin yaitu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dengan menutup celah praktik KKN dalam birokrasi. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik secara transparan, serta memastikan anggaran negara segera dikonversi menjadi kemajuan daerah yang tepat sasaran. Kepemimpinan bukan hanyalah sebuah jabatan, tetapi tentang kualitas pembuktian. Kompetensi adalah sebuah fondasi yang kuat yang mesti dimiliki. Bagi Shirley Juanda, kompetensi adalah sesuatu kekuatan ketika dia datang untuk membawa solusi, ketika dia datang untuk membawa jawaban kepada publik dengan kualitas yang paling baik. Beliau selalu datang dan belajar, juga selalu mau beradaptasi dengan tantangan zaman. Dedikasinya dapat dilihat bagaimana mengelola tanggung jawab dengan tepat, efektif, dan juga memiliki dampak yang luas. Bagi beliau, bekerja dengan hati mesti diikuti dengan keahlian yang mumpuni, yang mampu datang di setiap lini publik, mampu menjawab setiap kebutuhan dengan tepat. Namun kecerdasan tanpa hati adalah sebuah tempat yang hampa. Maka disinilah nilai harmonis itu datang. Nilai yang mampu mengubah kehampaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah, di mana mampu menjadi jembatan untuk setiap hal yang beda di dalam lingkungan masyarakat. Beliau datang di setiap golongan. Beliau datang menciptakan tempat yang sejuk, lingkungan yang saling menghormati, tempat yang menjadi kekuatan bukan sekat. Beliau datang tanpa melihat siapa Anda, siapa golongan Anda, namun beliau datang tanpa memandang setiap perbedaan yang ada. Maka disinilah nilai kompetensi dan nilai harmonis itu menjadi suatu kesatuan bagi Shirley Juanda. Yang kelima, nilai loyalitas dari Shirley Juanda terlihat dari komitmennya dalam melaporkan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara rutin kepada pemerintah pusat, sekaligus mengajukan permohonan anggaran yang diperlukan untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan sesuai rencana. Ia secara konsisten mengelola dan memantau program-program yang telah direncanakan, sehingga setiap kegiatan pembangunan tidak hanya terlaksana dengan baik, namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara. Pendekatan ini mencerminkan kesetiaan dan tanggung jawabnya terhadap amanat rakyat. Yang keenam, nilai adaptif dari Shirley Juanda terlihat melalui langkah-langkahnya dalam memantau langsung lokasi pembangunan infrastruktur yang ada di Maluku Utara dengan tetap mengembangkan sistem pengelolaan dan transparansi yang terintegrasi
Pemerintahnya juga menyediakan aplikasi khusus yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memungkinkan masyarakatnya dapat melaporkan kondisi infrastruktur yang rusak atau perlu perbaikan. Dengan mekanisme ini, setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, sehingga proses pembangunan menjadi lebih responsif, efisien, dan akuntabel. Ketangguhan bukan hanya soal bagaimana kita berdiri setelah terjatuh. Bagi Ibu Sherly Djoanda, kekuatan sejati muncul saat kita mampu menggandeng tangan orang lain untuk berjalan bersama. Dalam prinsip ASN berakhlak, kolaborasi adalah kunci. Ibu Sherly percaya membangun sesuatu yang hebat tidak bisa dilakukan dalam kesendirian. Baginya, ego sektoral adalah penghambat dan kemitraan adalah akselerator pembangunan. Implementasi nyata itu terlihat di lapangan. Melalui HKTI, beliau menjembatani petani dengan berbagai pihak demi satu tujuan, kesejahteraan. Beliau merangkul pemerintah, swasta, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem yang saling menguatkan. Kolaborasi juga berarti kerendahan hati untuk belajar. Kedekatannya dengan tokoh nasional seperti Ibu Kofifa Indar Parawansa membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin yang terbuka pada sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Musibah mungkin menguji fisiknya, namun prinsip birokrasinya tetap kokoh. Ibu Sherly Djoanda membuktikan bahwa pemimpin perempuan yang kolaboratif adalah mereka yang mampu menyatukan perbedaan menjadi sebuah harmoni kemajuan. Beliau adalah cerminan nyata nilai berakhlak, mulai dari komitmen program 3 juta rumah hingga transparansi anggaran yang diawasi ketat. Ibu Sherly juga sangat adaptif dengan digitalisasi layanan pemerintah dan selalu kolaboratif melibatkan masyarakat dalam diskusi kebijakan. Pemimpin yang kompeten, harmonis, dan loyal. Ayo teladani semangat berakhlak. Sebagai pemimpin perempuan pertama di Maluku Utara, Ibu Sherly Djoanda Laos menunjukkan bahwa kepemimpinan lahir dari keteguhan hati, keberanian, dan semangat untuk melayani masyarakat. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan tidak menghalangi tekadnya untuk terus berkontribusi bagi daerah dan rakyatnya. Dengan pengalaman, kepedulian, komitmen yang kuat, diharapkan mampu membawa Maluku Utara menuju pembangunan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kisahnya menjadi inspirasi bahwa pengabdian kepada bangsa dapat lahir dari berbagai latar belakang dan perjuangan hidup. Demikian paparan kelompok kami tentang role model ASN berakhlak, Ibu Sherly Djoanda Laos. Terima kasih.